Kali ini saya mau membahas tentang money laundry atau pencucian uang yang mana terjadi kebanyakan di kalangan PMI. Apakah targetnya itu seorang PMI? Halo, selamat pagi semuanya ya. Kali ini saya mau membahas tentang money laundry atau pencucian uang yang mana terjadi kebanyakan di kalangan PMI. Apakah targetnya itu seorang PMI melulu? Tidak ya. Karena beberapa tahun lalu saya juga menemukan teman Hongkong saya juga terkena penipuan ya, scam ya. Di sini melalui dating scam kebanyakan. Tapi karena dating scam ini, dating online ini ya, sekarang itu melalui aplikasi dan juga melalui berbagai hal ya, untuk money fraud atau money laundry ini bisa caranya itu melalui mana saja. Apa sih yang dinamakan pencucian uang? Nah, di sini seperti ini ya. Misal Anda kenal sama orang yang tidak Anda kenal. Kemudian dia meminta bantuan Anda, mau menitipkan uang. Sering ya teman-teman dapat SMS, halo, nama saya ini dan saya sekarang seorang bisnismen, saya mau menitipkan uang ke Anda dan lain sebagainya. Biasanya kan kita mendapatkan SMS seperti itu. Nah, hal ini perlu dicurigai bahwa tidak ada mo min fai chan ke mat yaitu hai is nothing free in this world ya. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi berhati-hatilah, jangan terlalu terpukau dengan hal-hal seperti ini. Terus selain money laundering juga selain melalui website dating online, yaitu melalui love scam, melalui dengan menggunakan cinta ya, cinta-cintaan, merayunya, itu juga ada dengan melakukan business join ya, business join. Nah, di mana dia mencari, yang dicari itu justru tidak hanya PRT saja, banyak sebenarnya korban kayak gini ya, korban scam ini banyak sekali sebenarnya. Dan melalui platform bisnis juga bisa, biasanya dia akan mengajak join bisnis alasannya, terus nanti meminta rekening Anda untuk ditransfer uangnya setiap minggunya sekian ribu, kemudian dijadikan alasan nanti di situ berapa, dan di situ akan ada berapa setiap bulannya, itu kan berapa, setiap harinya berapa masuknya. Nah, Anda hanya menerima saja. Nah, di situ mungkin awal-awalnya akan ada transaksi mungkin 10.000, 5.000, jadi itu masih sesuai dengan gaji kita. Tapi kelamaan nanti dalam satu bulan itu berapa kali transaksi, itu akan dilihat oleh pihak bank ya, akan dilihat oleh pihak bank. Dan nanti kalau dicurigai dengan nominal transfer yang melebihi batas, di mana tidak sesuai dengan pekerjaan Anda yang notabene hanya PRTA, otomatis Anda akan dicurigai uang itu datangnya dari mana, meskipun itu uang Anda sendiri, karena ada batasan maksimalnya kan di situ. Nah, contohnya sudah terlalu banyak sebenarnya di tahun 2017 itu, sampai sekarang mungkin kasusnya belum selesai ya, masih di bawah investigasi. Mbaknya ini kenal di Facebook melalui inbox. Akhirnya disuruhlah mbaknya ini buka rekening. Benar, dia dikirimi uang, terus dia disuruh buka rekening lebih dari satu. Kalau nggak salah dia 7 rekening. Dan dia akhirnya 7 rekening itu kisaran hampir 1 juta Hongkong dolar ya. 7 rekening di bawah nama dia dan hampir 1 juta Hongkong dolar. Dan sebelumnya, tahun sebelumnya itu ada dari teman kita Filipina 250.000 Hongkong dolar. Nah, di saat Anda melebihi dari 100.000 lebih, itu Anda, kalau Anda sebagai PRT akan dicurigai
money fraud atau money laundry atau pencucian uang, di mana uang tersebut dicurigai tidak sewajarnya. Dan di saat kasus tersebut dicek ternyata atas nama rekening si A dengan jumlah yang sekian, otomatis akan dicek keseluruhan rekodnya, pengambilan dari mana, ada withdrawing atau tidak, ya kan. Terus nanti polisi itu akan naik ke rumah majikan, jadi tidak ada arrest without warrant, yang artinya polisi berhak menahan Anda hari itu juga dengan tanpa surat garansi. Dengan bukti itu tadi, dia akan menginterogasi Anda, kemudian membawa Anda dan menahan Anda sebagai tahanan luar untuk diinterogasi. Jadi saran saya kepada teman-teman kali ini adalah lebih berhati-hati tentang money laundry ya. Karena money laundry ini mereka menggunakan berbagai cara ya. Hati-hati dengan data kalian, hati-hati dengan Hongkong ID kalian, hati-hati memberikan data kalian kepada orang yang tidak dikenal. Bahkan orang yang dikenal pun kalau meminjamkan ATM itu juga hati-hati ya. Nah, kemarin ada mbaknya yang meminjamkan ATM karena mbaknya nggak ngerti, sebenarnya bukan meminjamkan, beliau disuruh membuka rekening, kemudian ATM-nya dipakai temennya. Jadi temennya ini menggunakan data mbaknya untuk membuka rekening. Jadi total ATM dibawa sama si temennya dan PIN-nya diserahkan ke dia semuanya. Jadi masalah transaksi sejak awal itu sudah di tangan temennya tersebut. Sementara si mbaknya tadi hanya taunya membukakan rekening dan menerima surat laporan. Di saat yang terakhir itu tidak menerima surat laporan, tetapi polisi naik ke atas karena dideteksi ada di situ laporan total keseluruhan sudah menjadi 110.000 Hongkong dolar dalam hitungan beberapa bulan. Dan itu transferan yang awal adalah cuma 5.000, 10.000, 15.000, naik, yang terakhir adalah 75.000 atau 73 ribuan. Dan di situ di freeze lah uang tersebut, yang artinya hanya akan bisa Anda ambil di saat Anda datang ke banknya dengan membawa identitas dan juga buku bank tersebut, ya kan? Nah, di sini ini seperti layaknya jebakan Batman kalau teman-teman tidak tahu, ya. Jadi kadang nanti kalian akan menerima telepon dari pihak bank, ya kan? Terus dipastikan, terus apa ini si A, terus nomor rekening Anda ini, kemudian ada transferan dan kamu harus datang ke kantor. Nah, di saat Anda datang ke kantor inilah sebenarnya Anda juga akan terjebak kalau Anda memang sebagai korban, ya. Karena di saat Anda datang ke banknya akan ada wajah Anda di kamera, ya kan, dan melakukan transaksi tersebut, dan itulah saat itu mereka menangkap basah Anda. Tetapi kalau Anda tidak melakukannya dengan jarak beberapa lama, otomatis pihak kepolisian juga tetap akan menginvestigasi karena mereka sudah mencurigai, kemudian sudah membawa bukti, akan naik ke rumah majikan Anda dan memborgol Anda serta menginterogasi Anda, meminta keterangan dari Anda tentang uang tersebut. Dan apakah ini nanti artinya dia akan dipenjara? Tergantung. Jadi tergantung posisinya, tergantung bagaimana teman-teman ini posisinya bagaimana. Kalau dia sekedar kayak mbaknya tadi ya, bikin rekening, dipinjamkan, dia nggak bawa apa-apa, besar kemungkinan dia memang selamat, tapi tidak sepenuhnya 100% selamat karena dia sudah melanggar undang-undang di mana menyalahgunakan data pribadi dia untuk hal-hal lainnya, ya, diberikan ke pihak ketiga itu. Sementara itu di Hongkong itu juga pelanggaran, yang artinya pelanggaran tersebut bisa dipenjara maksimal 10 tahun dan didenda 150.000 Hongkong dolar. Jadi hati-hati. Kenapa? Sekarang di Hongkong sendiri, bahkan di setiap instansi pemerintah, nomor Hongkong ID kita itu tidak selalu full diperlihatkan, hanya diperlihatkan 4 angka di depan, ya. Jadi tidak menyeluruh diperlihatkan semuanya. Jadi kalau mungkin kalau beda lagi ya, kalau kita daftar untuk dibookingkan kayak
kegiatan peduli sehat ya, itu beda ya, karena untuk pap smear, untuk breast cancer itu beda lagi. Tapi meskipun kalian menyerahkan data tersebut kepada peduli sehat, pada endingnya pihak rumah sakit ataupun pihak klinik atau apa, mereka tidak akan menunjukkan keseluruhan. Tapi pihak peduli sehat wajib mempunyai data Anda in order, dimana untuk mengetahui cek evaluasi ke depannya untuk member mereka. Jadi fully private dan confidential, karena data di Hong Kong itu, data pribadi itu kita memang dilindungi undang-undang. Jadi teman-teman lebih berhati-hati ya dengan data pribadi kalian di saat berurusan dengan data pribadi dan keuangan. Harap lebih berhati-hati, segera menjauh dan blok nomor tersebut dan semua aplikasi tersebut untuk keamanan Anda. Ingat, money laundry adalah satu kriminal yang tidak bisa dihindari, yang bisa dihindari asal Anda awas, jangan damsam ya. Jadi jangan damsam dengan uang, dengan bonus ya. Money laundry bisa dihindari dengan menghindarinya dengan cara apa? Uang untuk kerja itu pasti, tapi kalau uang bonusan itu tidak pasti ya. Oke, kayal.